DITII adalah singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII terjadi di beberapa daerah: Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Ngomongin DITII, nggak bisa lepas dari sosok Kartosuwiryo. Siapa sih Kartosuwiryo? Kartosuwiryo adalah seorang mantan tokoh Syarikat Islam Indonesia. Di awal kemerdekaan, ia ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda dengan memimpin laskar bercorak keagamaan, yaitu Hizbullah dan Sabilillah. Akan tetapi, perjanjian Renville membuat kecewa Kartosuwiryo. Menurut persetujuan Renville, pasukan TNI harus ditarik dari daerah Jawa Barat, karena Jawa Barat dijadikan negara Pasundan oleh Belanda. Kartosuwiryo dan pengikutnya tidak bersedia pindah dari Jawa Barat, serta menganggap Jawa Barat bukan lagi daerah Republik Indonesia. Kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk mewujudkan cita-cita ideologisnya, mendirikan negara Islam di Indonesia. Pada Februari 1948, atas inisiatif Kartosuwiryo, diselenggarakanlah suatu kongres Islam di Cisayong, Jawa Barat, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Sebagai tindak lanjut dari Kongres Cisayong ini, pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 7 Agustus, lahirlah Negara Islam Indonesia atau NII, diproklamasikan oleh Kartosuwiryo di Malangbong, Tasikmalaya. Sebenarnya sih pemerintah telah berupaya mencegah Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam dengan mengutus Muhammad Nasir. Nasir mengirim surat kepada Kartosuwiryo agar mengurungkan niat mendirikan Darul Islam. Akan tetapi, upaya diplomasi ini gagal. Sehingga, tidak ada jalan lain kecuali penggunaan kekuatan bersenjata. Operasi militer terpadu untuk menumpas pemberontakan ini dilakukan pada tahun 1959 melalui Operasi Pagar Betis. Pada operasi ini, pemerintah menyertakan masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII. Tujuan taktik Pagar Betis adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan pemberontak. Akhirnya, pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya. Tertangkapnya Kartosuwiryo ini mengakhiri pemberontakan DITII di Jawa Barat. Kartosuwiryo kemudian dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan DITII terhadap pemerintah Indonesia juga terjadi di Jawa Tengah. Munculnya gerakan DITII di Jawa Tengah diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal dan Brebes akibat penandatanganan perjanjian Renville. Konsekuensi dari perjanjian tersebut adalah wilayah Karasidenan Pekalongan berada di bawah pendudukan Belanda, sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Akan tetapi, terdapat juga beberapa kubu yang merasa tidak setuju dengan perjanjian Renville. Amir Fattah yang merupakan komandan Laskar Hizbullah dan tokoh organisasi Majelis Islam menolak tegas perjanjian Renville. Ia juga menolak pelucutan laskarnya oleh pemerintahan pusat. Amir Fattah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal, Brebes, telah terpengaruh oleh orang-orang kiri. Setelah mendapatkan dukungan yang cukup banyak, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 di desa Pengarasan, Tegal, ia memproklamasikan berdirinya Darul Islam. Ia menyatakan gerakannya bergabung dengan gerakan DITII Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Di bawah kepemimpinan Amir Fattah, sampai akhir tahun 1950, DITII mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan, ia berhasil memengaruhi Angkatan Umat Islam di Kebumen dan Batalion 426 untuk melakukan pemberontakan. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, maka pemerintah melancarkan operasi Gerakan Benteng Negara
atau GBN. TNI kemudian membentuk pasukan khusus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani yang disebut Banteng Riders. Pasukan Banteng Riders berhasil menumpas kekuatan tentara Amir Fattah. Pada Desember 1950, Amir Fattah akhirnya menyerah. Pemberontakan DITI Sulawesi Selatan berawal dari pemerintah yang berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan anggotanya disalurkan kembali kepada masyarakat. Ternyata, Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Sehingga dapat disimpulkan penyebab dari pemberontakan DITI Sulawesi Selatan adalah ketidakpuasan Kahar Muzakar terhadap kebijakan pemerintah mengenai rasionalisasi militer. Kahar Muzakar menginginkan agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpinnya diangkat tanpa melalui seleksi menjadi Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia atau ABRIS. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke arah hutan dan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITI Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Dalam menumpas gerakan DITI di Sulawesi Selatan, pemerintah melibatkan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi maupun selaku Kepala Staf Tubuh untuk menumpas gerombolan Kahar Muzakar dalam tempo yang sesingkat. Kahar Muzakar akhirnya ditembak mati pada 3 Februari 1965. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh kekecewaan pasukan tentara yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini menyebabkan perasaan tidak adil bagi para pejuang kemerdekaan. Pada akhir tahun 1950, kelompok Ibnu Hajar melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar sempat menyerahkan diri, namun setelah ia merasa kuat dan mendapatkan peralatan perang, ia kembali memberontak dengan bantuan Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima Tentara Islam Indonesia wilayah Kalimantan. Pada tahun 1959, pemerintah melalui TNI berhasil menumpas gerakan Ibnu Hajar. Dan pada 22 Maret 1965, pengadilan militer menjatuhi Ibnu Hajar dengan hukuman mati. Tengku Muhammad Daud Bere merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, mantan gubernur Aceh, sekaligus pendiri NII di Aceh. Selain itu, Daud Bere pernah menjadi Ketua PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yaitu organisasi yang dibentuk untuk menentang penjajahan Belanda. Pada saat Perang Revolusi, ia menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh. Karena merasa tidak puas dengan pemerintahan Soekarno, Daud Bere melakukan pemberontakan dengan mendirikan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan tersebut dimulai pada 21 September 1953 dan berakhir pada 9 Mei 1962 setelah mendapat rujukan kembali ke NKRI oleh Muhammad Nasir.